Shalom saudara, hari ini 8 Agustus. Kiranya hari ini menjadi hari yang penuh berkat bagi saudara. Ya, saudaraku, kalau kita memperhatikan kehidupan murid-murid Yesus ketika mereka masih bersama-sama dengan Yesus atau sebelum Yesus disalib, setelah Yesus dibaptis, dia memilih murid-muridnya. Mereka orang-orang biasa loh, seperti kita, dengan segala kekurangan dan kelemahannya. Mereka bukan orang-orang hebat, bukan orang-orang yang memiliki keistimewaan. Sebaliknya mereka adalah rakyat jelata yang juga berpendidikan tidak tinggi, bukan kalangan bangsawan, tetapi hanya nelayan, saudaraku. Saudaraku sekalian, murid-murid Yesus pun pada mula-mula ikut Yesus itu juga hanya karena mau mengubah nasib, karena mereka berharap Yesus menjadi raja seperti Herodes dan mereka akan kebagian ya, jabatan, harta, kemuliaan dan lain sebagainya. Nah, bisa dibayangkan saudaraku sekalian ya, jadi apa orang-orang ini? Tetapi Yesus dengan kesabarannya, dengan hikmatnya, dengan kebesaran pribadinya menuntun, membimbing murid-murid ini, saudaraku. Ya, membimbing murid-murid ini, saudara. Nah, ini harus kita tangkap, kebenaran ini harus kita tangkap, bahwa tidak mudah orang mengalami perubahan, saudara. Tidak mudah. Ya, sampai Yesus sudah bangkit saja, murid-muridnya masih menuntut kapan Israel itu dipulihkan, negara Israel dipulihkan, kapan mereka bisa melihat Yesus jadi raja dunia maksudnya, raja dunia, raja versi mereka. Yesus berkata, ya mengenai waktunya kamu tidak perlu tahu. Bukan tidak ada ya, ada, tapi tidak perlu tahu. Jadi saksiku dulu sampai ke ujung bumi, baru nanti mereka akan melihat pemulihan segala sesuatu itu. Ya, Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 8. Tetapi di sini yang penting saudaraku, kita seperti murid-murid tetap bersama Tuhan. Dalam keadaan apapun tetap bersama dengan Tuhan. Ya. Dan jangan memiliki agenda yang sampai membuat kita kehilangan kesempatan mengalami keselamatan. Seperti Yudas. Nah, Yudas ini, saudara, tidak berbuat salah dalam satu hari loh, saudara. Ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa memang dia suka mencuri uang perbendaharaan. Jadi bukan hanya satu kali Yudas berbuat salah. Memang Yudas sudah sering kali ya mencuri. Nah, ini masalahnya. Karena kebiasaan mencuri ini membuat Yudas terikat dengan uang, terikat dengan harta. Jadi kalau Petrus menyangkal Yesus, akhirnya bisa bertobat, saudaraku, beda dengan Yudas. Ya, Yudas sudah terlalu terikat dengan kekayaan sampai tidak bisa lagi diperbaiki. Sampai tidak bisa lagi diperbaiki. Sampai rusak total, saudaraku. Ya, namanya menghujat Roh Kudus. Sampai tingkat menghujat Roh Kudus. Tentu ini prosesnya tidak dalam satu hari. Oleh sebab itu kalau kita berbuat salah, kita tidak boleh menyimpan kesalahan itu. Kita harus segera membereskannya di hadapan Tuhan. Harus segera membereskannya. Kalau kita tidak segera membereskan di hadapan Tuhan, nanti akan menjadi akumulasi. Akumulasi pemberontakan. Akumulasi kebiasaan berbuat salah. Bayangkan saudara, dari mencuri uang kas yang dipercayakan Tuhan kepadanya, yang dipercayakan Yesus kepadanya, sampai dia berani menjual Yesus kepada imam-imam kepala. Jadi dosa itu juga tidak
terjadi dalam satu hari, jebret lalu orang melakukan kesalahan fatal. Nah, tapi juga melalui sebuah proses yang bertahap. Demikian pula dengan kesucian. Kesucian juga proses yang bertahap, saudaraku. Nah, Tuhan dalam kesabarannya membimbing mereka itu semua. Walaupun motif hati mereka masih salah, Tuhan masih membimbing mereka dengan kesabaran, saudara. Yang penting tetap dekat Tuhan. Yang penting tetap dekat dengan Tuhan. Jangan sampai kita tidak mendekat dengan Tuhan. Saudara bisa kecewa terhadap gereja, bisa kecewa terhadap pendeta, tapi jangan lepas dari Tuhan. Jam doa, ya, setiap hari tetap harus dilakukan. Saudara mungkin kecewa tidak bergereja karena satu dan lain hal. Saudara bisa mencari khotbah lewat YouTube, baca buku rohani, duduk diam di kaki Tuhan, ya. Jangan tinggalkan Tuhan, saudara. Dan Tuhan pun tetap dengan sabar menuntun saudara untuk mengalami proses perubahan itu. Tapi kalau saudara mulai kecewa, tidak mau ke gereja lagi, hari-harinya hanya nonton film seri, bergaul dengan orang yang tidak takut akan Allah, wah, bablas saudara, bablas. Ya. Saya ulangi lagi, kalau Yudas itu sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya, itu dalam Yohanes 12 ayat yang ke-6, sampai bisa menjual guru dan Tuhannya. Nah, kalau kita, ya, dari hal-hal sederhana kita mengasihi Tuhan, sampai kita menyerahkan nyawa kita untuk Tuhan. Kita rela menyerahkan nyawa kita, bukan hanya rupiah kita, bukan hanya waktu 2-3 jam, tapi seluruh hidup kita tanpa batas untuk Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan selagi dia bisa ditemui. Ya, artinya selagi Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk belajar, jangan tinggalkan Tuhan. Selama Tuhan masih memberi waktu kita untuk boleh belajar dari Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang selama ini kecewa terhadap Tuhan, karena ada orang yang saudara cintai meninggal dunia, karena saudara jatuh miskin, atau sakit yang tidak tersembuhkan, atau saudara dipermalukan oleh suatu keadaan, gagal karir, gagal studi, gagal berumah tangga, dan Anda merasa seperti dijahati oleh Allah. Allah tidak menjahati saudara, Dia Allah yang baik. Dia mengizinkan Anda mengalami semua itu untuk bisa dibimbing ke surga. Ya, jangan kecewa, ayo kembali kepada Tuhan. Sola Gracia.